Hari ini adalah episode terakhir program Tanya Jawab Alkitab di tahun 2021. Terima kasih bagi saudara-saudari yang telah menyaksikan sampai hari ini. Tanya Jawab Alkitab akan kembali tayang pada tanggal 11 Januari 2022. Sementara itu, mulai minggu depan dari tanggal 14 Desember sampai 4 Januari, GPBSI Jakarta akan menayangkan pelajaran Alkitab khusus yang akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Jabez Park. Pendeta Dr. Jabez Park adalah pendeta dari Silo International Missions di Gereja Pyungkang Cheil, Korea Selatan. Kiranya saudara dapat mempelajari, menyaksikan, dan menyampaikan kasih karunia yang saudara terima lewat 4 episode pelajaran Alkitab khusus ini. Selamat Natal 2021 dan selamat menyambut tahun baru 2022. Shalom. Shalom, kita bertemu dalam program Tanya Jawab Alkitab di channel GPBSI Jakarta. Terima kasih telah saksikan, pelajari, dan sampaikan video Tanya Jawab ini kepada banyak orang. Bagi saudara yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa like serta share video ini supaya lebih banyak orang mengenal firman Tuhan dengan lebih baik dan benar. Jangan lupa klik tanda lonceng supaya saudara bisa diingatkan saat ada video terbaru yang ditayangkan. Bersama kita hari ini narasumber Pendeta Yun Duhi Dr. Ministry. Shalom Pendeta Yun. Shalom. Bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Haleluya. Pendeta, hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke dalam kolom komentar. Yang pertama dari akun bernama Pue Mandago. Dikatakan begini, jika Adam bukan manusia pertama secara biologis, maka implikasinya adalah tidak semua umat bermanusia berdosa dong Pak. Yang terlahir bukan sebagai keturunan Adam. Bagaimanakah keselamatan mereka? Tidak memerlukan penebusan? Dia juga tanyakan, bagaimana mengharmoniskan kesimpulan penjelasan ini dengan Roma 3 ayat 10 sampai 12. Silakan Pendeta. Apakah Adam adalah manusia pertama? Tentang ini, saudara bisa lihat kembali Q&A episode ketiga. Dapat kita lihat ketidakcocokan pencatatan Alkitab dengan penemuan-penemuan arkeolog. Jika langsung saya sampaikan kesimpulannya, pendapat saya seperti ini. Adam adalah manusia pertama. Manusia pertama yang seperti apa? Manusia pertama Alkitabiah. Manusia secara biologis adalah manusia alamiah yang dibuat ketika penciptaan langit dan bumi. Lalu siapa manusia pertama yang dikatakan di Kejadian pasal 2 ayat 7? Ketika ilmuwan-ilmuwan membahas sejarah umat manusia, mereka telusuri sampai ke mana? Mereka sebut tentang manusia purba seperti Australopithecus dan lain-lain. Nah, manusia alamiah sejarahnya bisa ditelusuri lebih lama dari puluhan ribu tahun. Nah, jika ini benar, apakah Adam adalah manusia alamiah yang pertama? Dibanding kita lihat ini dari sudut pandang biologis, kita harus lihat sudut pandang Alkitab. Allah menentukan dan merencanakan untuk membuat manusia. Nah, itu namanya ketentuan Allah kan? Ya. Ia berencana membuat manusia yang mirip dengan rupa Allah. Nah, pada sosok yang bagaikan debu tanah yang tidak ada nafas hidup dihembuskan masuk. Hasilnya terbentuklah istilahnya manusia religi. Manusia religi pertama yang mencari Allah. Yaitu sosok yang mempunyai jiwa dan tubuh yang bagaikan binatang dibuat menjadi segambar dengan Allah. Nah, di zaman sekarang ini masih ada orang-orang yang hidup sebagai manusia alamiah saja yang tidak punya roh Allah. Singkat kata, orang yang datang ke gereja, ibaratnya bisa dikatakan begini, orang yang datang ke gereja adalah manusia religi. Nah, orang yang tidak datang adalah manusia alamiah. Roh Allah, Roh Kudus Allah, nafas hidup firman harus masuk. Barulah seseorang bisa jadi orang yang
percaya. Jadi Adam, dibandingkan kita lihat dari sudut pandang biologis, harus kita lihat dari sudut pandang sejarah penebusan. Yaitu ia adalah manusia religi yang dipredestinasikan sebelum penciptaan. Coba kita lihat Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dari antara manusia-manusia alamiah, manusia religi dipredestinasikan dan dipilih. Itu sebabnya Adam menjadi sosok yang mewakili umat manusia yang jatuh dosa. Coba kita baca. Roma 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Amin. Kemudian selanjutnya ayat 17 dan di 19 dikatakan di sini manusia pertama, Adam pertama dibandingkan dengan Yesus Kristus, Adam kedua. Nah, dikatakan kalau lihat ayat 17 sampai 19 ya, dikatakan tentang dosa satu orang dan satu orang Yesus Kristus, ya. Satu pelanggaran dan satu perbuatan kebenaran. Ketidaktaatan satu orang dan ketaatan satu orang, ya. Yaitu satu orang Yesus Kristus telah menanggung dosa seluruh umat manusia. Nah, ketika disebut seluruh umat manusia, di dalamnya termasuk siapa? Orang-orang di zaman Yesus, orang-orang di zaman Adam, termasuk juga orang-orang di akhir zaman yang belum lahir. Jadi Yesus di tengah-tengah. Yesus ada di tengah-tengah ya. Ada orang-orang yang lahir sebelum Yesus dan bahkan orang-orang yang belum lahir. Nah, kalau begitu, coba pikirkan. Adam satu orang pun mewakili seluruh umat manusia. Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jika kita asumsikan ada orang-orang yang bukan keturunan Adam. Nah, meskipun demikian, tetap dia adalah sosok debu tanah seperti Adam yang jatuh dosa. Semua dianggap keturunan Adam. Kan tadi dikatakan Adam mewakili semua. Kan? Nah, dapat dikatakan, dapat dianggap seperti sosok yang bagaikan binatang. Referensi Mazmur 49 ayat 21. Nah, karena Adam memiliki sifat perwakilan, maka di dunia ini tidak ada satu orang pun yang benar. Ya, Roma, coba baca, Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Amin. Amin. Baik pendeta, pertanyaan berikutnya datang dari akun Umami Cemara. Shalom, kalau orang Kristen pernah murtad jadi mualaf, jadi maksudnya ini memeluk agama yang lain, terus sadar dan Kristen lagi, itu perlu dibaptis lagi atau tidak Pak? Terima kasih. Persoalan ini adalah perdebatan yang sudah ada sejak gereja mula-mula. Sebelumnya kita harus tahu bahwa pembaptisan air secara upacara itu sendiri bukanlah syarat mutlak untuk diselamatkan. Pembaptisan adalah penegasan atas keselamatan serta penegasan bahwa seseorang telah menjadi anggota komunitas iman. Jadi di agama Kristen kita secara mendasar pembaptisan hanya diperbolehkan sekali. Nah, masalahnya dalam kasus berubah kepercayaan, maka kita harus pikirkan murtadnya sampai mana atau seberapa jauh, seberapa parah. Nah, memang ini persoalan yang sulit, situasi yang khusus, yaitu namanya apa? Murtad. Kan? Ya. Kalau kita pikirkan, orang itu mau mulai keberangkatan baru, ya maka ya sepertinya harus dibaptis baru kan. Tapi juga ada kasus sebegini.
lewat beberapa kali murtad, akhirnya pembaptisan itu jadi disalahgunakan. Ya kan? Iya, iya. Juga akan ada masalah, wibawa upacara pembaptisan akan jatuh. Tentang persoalan pembaptisan ini, sepertinya harus ikut hukum aliran masing-masing. Misalnya, jika ada hukum gereja bahwa pembaptisan benar-benar tidak boleh lebih dari 1 kali, ya maka harus ikut itu. Atau dalam aliran gereja, mungkin tidak ada hukum yang menentukan tentang pembaptisan itu. Atau pribadi yang lebih benar-benar bertobat, sungguh-sungguh memohon. Lalu jika pertobatan selanjutnya terbukti, maka saya pribadi rasa ya bukankah boleh dibaptis lagi. Tapi yang penting adalah, lebih penting itu adalah perlu pengakuan iman serta upacara pembaptisan yang cukup berarti agar tidak terjadi murtad lagi. Nah, ini yang penting supaya tidak murtad lagi. Ya. Pendeta, dari akun yang berbeda, pertanyaan datang dari akun bernama Aliu. Bapak Pendeta, tolong kalau Anda mengutip banyak ayat-ayat harus yang relevan dengan topik. Nah, ini sepertinya dia menyimak. Ya. Banyak ayat-ayat yang dikutip tidak sesuai dengan topik utama. Saya mau menyanggah beberapa poin yang Bapak uraikan. Ini sepertinya pertanyaan ada beberapa, Pendeta. Jadi mungkin Pendeta bisa tanggapi satu persatu ya. Baik. Nah, yang pertama menurut akun Aliu ini, itu adalah salah kalau Bapak bilang pembakaran mayat untuk orang jahat. Coba lihat 1 Samuel 31 ayat 1 sampai 3. Yonatan, anak Saul adalah orang beriman, tetapi mayatnya dibakar. Api juga adalah simbol Roh Kudus dan penyucian, bukan hanya hukuman. Kisah 2 ayat 1 sampai 4, Matius 3 ayat 11. Jadi Pendeta, sepertinya Saudara Aliu ini baru menyaksikan episode pertama Tanya Jawab Alkitab tentang kremasi. Dan dia memberikan komentarnya. Silakan Pak Pendeta untuk menanggapi komentar ini. Mayoritas catatan di Alkitab tentang kremasi itu bernuansa tidak baik. Ya, contohnya Kejadian pasal 38, Imamat 10 dan lain-lain. Banyak ayat di Alkitab. Api pada kremasi atau dibakar itu ya, bukanlah api Roh Kudus, bukan api penyucian. Mayoritas api di Alkitab yang membakar orang itu tampak sebagai alat penghakiman atau pemusnahan. Misalnya seperti Kejadian pasal 19, di situ ada penghancuran ya, tentang Sodom dan Gomora kan? Tapi maksud saya bukannya jika kremasi atau jika mayatnya dibakar, maka artinya itu orang yang terkutuk. Saya tidak pernah katakan demikian. Saya hanya ambil contoh-contoh kasus yang tampak di Alkitab. Nah, kalau begitu, kita harus lihat kasus Yonatan itu bagaimana. Kasus itu sangat berbeda dengan cara kremasi di zaman sekarang ini, yang bakar jenazahnya sampai hancur ke tulang-tulangnya. Tapi setelah dibakar, tulang-tulang anak-anak Saul diambil lalu dikuburkan. Dikuburkan. Konsep tentang jenazah dibakar di Alkitab itu perlu kita sedikit bedakan, ya. Yaitu kita harus bisa bedakan kasus jenazah dibakar. Ada kasus jenazah dibakar sebagai hukuman dosa atau kutuk. Misalnya kasus Achan di Yosua pasal 7 ya, di situ ada dikatakan. Tapi bagaimana dengan kasus jenazah Yonatan yang dibakar? Itu bukannya kasus dikutuk dan dibakar. Kita harus lihat itu sebagai situasi yang mau tak mau, yang tidak ada cara lain. Di zaman sekarang ini pun ada orang yang dibakar oleh api atau mati tenggelam di air kan? Kalau kita lihat Alkitab, semua akan dibangkitkan dengan semua unsur-unsurnya dikumpulkan. Makanya ada kebangkitan untuk penghakiman, juga ada kebangkitan untuk hidup. Ya, di Yohanes 5 ayat 29 mengatakan demikian. Ada juga kasus orang benar dibakar dengan api tanpa dirinya mau. Nah, dalam kasus demikian, bahkan abu yang terserak pun bisa dikumpulkan Tuhan dan dibangkitkan. Di Korea juga ya, ada taman makam pahlawan dan yang akan ditaruh di situ, semua harus dikremasi.
Nah, dalam kasus demikian, ya harus dikremasi untuk bisa dimakamkan kan di situ. Kalau ditanya ke saya akan sarankan lebih baik dikuburkan daripada kremasi. Itu sebabnya kita harus bedakan. Jadi jenazah dibakar karena terkutuk atau kremasi yang sesuai situasi, bukan kremasi maksudnya dibakar yang sesuai situasi, yang mau tak mau. Baik, Pak Pendeta. Saudara Aliu juga berkata seperti ini. Yang dianggap jahat tentang Moab bukan pembakaran mayat, tetapi kebencian Moab terhadap Raja Edom. Nah, ini ambil dari pembahasan itu ya. Iya. Makanya di Amos coba baca. Amos ini harus baca lagi. Amos 2 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Untuk memahami hal ini, sebelum ayat ini di Amos pasal 1 ayat 13 dijelaskan dosa kejahatan Amon negara saudara Moabnya. Coba ini juga baca. Amos 1 ayat 13, beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Bani Amon, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri. Nah, keturunan Amon membelah perempuan-perempuan yang hamil dengan kejam. Itu ibu yang hamil dan bayi di dalam kandungan. Nyawa dua-duanya dibunuh sekaligus dengan kejam, dengan brutal. Lalu negara Moab pun juga membakar tulang Raja Edom dan dibuang menjadi kapur. Singkat kata, mereka mengabaikan nyawa manusia. Yaitu perbuatan mereka adalah memusnahkan keluhuran manusia. Di dunia pun, kan kalau orang meninggal, maka orang-orang akan lupakan hal-hal yang sudah lewat kan. Ya, biasanya seperti Biasa itu. begitu. Itu bahkan orang yang saling bermusuhan pun paling berkata, ya semoga beristirahat dengan tenang, ya kan? Betul. Ya, tapi Moab melakukan akrositis, yaitu maksudnya melakukan kejahatan, yaitu tulang raja-raja Edom dibakar dan dijadikan kapur. Wah, jadi ini merupakan akrositis, ya, menghancurkan ya, secara penuh bahkan batas yang terakhir yang merupakan penghormatan terhadap seorang manusia. Jadi peristiwa ini ada juga yang menyambungkannya dengan 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 26 sampai 27. Ya, ada ahli teolog menyambungkan demikian. Yehuda Selatan, Israel Utara, serta Edom, 3 negara menjadi koalisi lalu menyerang Moab. Yaitu Israel umat pilihan bersama dengan Raja Edom menyerang Moab. Lalu ahli-ahli berkata, Moab membakar tulang Raja Edom karena permusuhannya terhadap umat pilihan. Kan umat pilihan Israel sama Edom bekerja sama kan? Atau ada ahli-ahli yang berkata, Moab membakar tulang Raja Edom itu sendiri adalah dosa dan kejahatan. Ya? Bangsa kafir menyerang umat Israel atau bangsa kafir melawan bangsa kafir. Bagaimanapun, yang penting sikap Raja Moab sangat berlawanan dengan moral. Tindakan yang sangat tidak manusiawi dan tidak bermoral. Meskipun dalam situasi perang, dan itu adalah raja kerajaan musuh, tapi Moab merusakkan tulang manusia. Lalu jenazahnya dibakar dengan api, lalu dijadikan kapur. Lalu tulang itu ada yang dipakai seperti kapur tulis. Ya. Itu adalah perbuatan yang memperlihatkan ketidaksalehan yang ekstrim, yang sangat bengis. Nah, semoga Saudara Aliu bisa memahami secara kontekstual seperti ini. Baik, tanggapan selanjutnya masih dari akun Saudara Aliu. Di dalam Alkitab tidak ada larangan atau perintah tentang kremasi. Kremasi hanya adat untuk mendispose mayat. Orang-orang sejak zaman dahulu ada yang dikubur, tetapi orang Israel dulu mengubur dalam gua bukan dalam tanah, mumifikasi dan kremasi. Nah, gimana, Pendeta? Ya, memang di Alkitab tidak secara langsung disebut cara untuk menangani jenazah. Coba lihat 2 Raja-Raja 23 ayat 16 dan 20 ada peristiwa tulang manusia dibakar. Coba baca ayat 16. Ayat 16.
Dan ketika Yosia berpaling, dilihatnyalah kuburan-kuburan yang ada di gunung di sana, lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu, membakarnya di atas mezbah dan menajiskannya, sesuai ya sampai di situ. Kemudian ayat 20 juga. ayat 20, yang menyembelih di atas mezbah-mezbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana, dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya. Ya, sampai di situ. Jadi ini bukan kasus kremasi, tapi kasus mengotori mezbah Allah. Dalam hukum Taurat tidak disebut orang yang mati jangan dibakar. Memang tidak ditetapkan begitu, bahwa kremasi itu adalah suatu kutuk. Tapi pada umumnya, umat Israel atau orang-orang percaya di zaman Perjanjian Baru pun tidak memakai cara kremasi. Biasanya bapak-bapak leluhur dimakamkan di dalam kubur, gua, atau tanah. Kejadian 23, 35, dan seterusnya. Ada banyak ayat begitu. Baik, Pak Pendeta, ini ada tanggapan terakhir dari Saudara Aliu. Kita percaya adanya kebangkitan badan, 1 Korintus 15, 42-50. Kita dibangkitkan dalam tubuh yang mulia. Banyak martir Kristen yang mati dengan cara mengenaskan dan jenazahnya tidak ditemukan sama sekali. Seperti dibakar hidup-hidup, ledakan bom, kecelakaan pesawat, dimakan binatang buas, dan sebagainya. Jadi bagaimanapun jenazah diperlakukan tidak mempengaruhi keselamatan. Ya, ini pun kita pernah bahas. Bagi Allah, semua orang hidup. Lukas 20 ayat 38 bilang begitu. Allah adalah hakim dari orang yang hidup dan yang mati. Ya. Dikatakan di Wahyu bahwa pada waktu penghakiman, bahkan laut pun akan mengeluarkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya. Wahyu 20 ayat 13. Nah, dari antara banyak rasul, termasuk Petrus di gereja mula-mula, banyak yang menjadi martir dan dibakar dengan terpaku di salib. Nah, persoalan keselamatan itu bukanlah ditentukan oleh perbuatan. Tentu, perbuatan yang berasal dari iman itulah yang menyempurnakan iman. Namun, bukannya perbuatan itu sendiri yang menentukan ada atau tidaknya iman. Nah, penyelamatan itu hanya diperoleh melalui iman, bukannya lewat perbuatan. Jadi seseorang bukannya dihakimi sesuai dengan cara kematian atau kondisi jenazahnya. Baik, terima kasih Pendeta Yun atas penjelasan yang telah diberikan. Saudara, demikianlah penjelasan yang telah disampaikan atas setiap komentar, pertanyaan yang telah masuk. Semoga penjelasan-penjelasan ini bermanfaat untuk saudara dan memperluas wawasan iman saudara tentang firman Tuhan. Bila saudara mendapatkan suatu kasih karunia lewat penjelasan ini, atau mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan tuliskan di bagian komentar dan kita akan membahasnya di dalam kesempatan selanjutnya. Sampai kita bertemu di dalam episode Tanya Jawab Alkitab berikutnya. Tuhan memberkati dan Shalom.